Halo sobat sekalian, bertemu lagi di channel kami, yaitu channel Kreatif Barang. Jika kemarin saya sudah membuat video tutorial tentang bagaimana cara membuat rumah tipe 36, yang kemarin kita sudah mulai dari cara membuat denah rumahnya, kemudian kita import ke Google SketchUp, dan kita juga sudah membuat denah 2 dimensinya menjadi denah 3 dimensi. Kemudian kita juga sudah membuat pintu dan jendelanya juga, kemudian atapnya juga kita sudah selesai. Nah, di part yang kedua ini saya akan coba untuk yang pertama untuk menyelesaikan gambar 3 dimensi arsitekturnya dulu. Nah, di sini nanti saya akan menambahkan dak beton untuk dijadikan area ruang tamu yang sifatnya publik. Dan kemudian di belakang ini saya akan buatkan dak beton untuk dijadikan ruang belakang atau dapur. Di sini nanti ada dapur dan tempat cuci di bagian belakang sini. Nah, oke. Dan poin yang kedua adalah nanti kita juga akan memberikan tutorial cara menerapkan material ke dalam objek 3 dimensi. Misalkan kita akan membuat material kaca atau material atap dan lain sebagainya, itu nanti kita akan jelaskan juga. Oke, baik. Nah, di sini untuk desain fasadnya atau desain tampak depannya, nah itu saya akan membuat rumah ini menjadi atau saya akan membuat rumah ini dengan konsep unfinished design. Kenapa saya suka sekali dengan konsep unfinished? Yang pertama yaitu yang pasti udah unfinished design udah memang lagi zamannya ya. Jadi sekarang banyak banget kafe-kafe di luar sana itu yang menerapkan konsep unfinished design. Yang pertama itu, yang kemudian yang kedua adalah dia low budget. Kenapa low budget? Karena memang kalau seandainya unfinished design itu untuk treatment temboknya, atau ketika kita membuat sebuah tembok, kalau kita membuat tembok biasa, misalnya rumah biasa tanpa konsep unfinished design, nah itu kita masih perlu memplester dulu, kemudian di situ harus ada acian, kemudian kita plamir. Nah, yang terakhir kita harus cat lagi. Nah, jadi kalau unfinished design itu kita tidak perlu lagi mentreatment tembok kita dengan plamir atau cat, karena cukup sampai di plester acian saja. Nah, cukup sampai di situ saja, rumah kita sudah bisa terlihat seperti gaya unfinished design. Nah, jadi di situ kita menghemat biaya plamir dan cat. Oke. Makanya kenapa saya suka, karena salah satu poinnya adalah di situ. Kemudian yang ketiga, perawatannya pun cukup mudah. Dan memang akan terlihat terlihat estetik ya untuk fasad tampilan depannya. Tapi memang ini nanti mungkin tidak semua bagian kita buat unfinished design, karena memang kalau untuk bagian kamar atau ruang keluarga dan kamar mandi itu mungkin nanti kita sentuh dengan gaya yang berbeda saja. Tidak kita menggunakan unfinished design, kita menggunakan
gaya yang biasanya kita gunakan seperti rumah-rumah biasanya. Nah, jadi yang untuk unfinished design di sini kita akan terapkan di bagian fasad dan mungkin nanti di bagian dapur karena terkoneksi dengan bagian taman. Nanti itu harus kita olah lagi. Nah, di bagian depan sini saya akan tambahkan di bagian depan, bagian sini ya, area sini itu dengan penutup atau dengan dinding tapi materialnya kita tidak menggunakan bata, melainkan kita menggunakan yang namanya roster beton ya, roster beton. Nah, seperti ini. Nah, jadi ruang jadi ruang tamunya itu memang benar-benar publik. Kenapa kita buat dindingnya itu menggunakan roster? Karena biar nanti sirkulasi udaranya itu dia lebih bebas. Jadi sirkulasi udara lebih bebas dan kemudian tetap kalau seandainya ada tamu di dalam, nah orang luar itu tidak terlalu bisa melihat siapa yang ada di dalam, siapa yang lagi bertamu. Nah, itu ketika kita ngobrol, nah di situ cukup terhalang oleh roster yang akan kita taruh di bagian depan itu. Nah, jadi semi public ya. Jadi dari luar tidak terlihat dan juga untuk sirkulasi udaranya juga lebih lancar. Nah, kalau untuk tamu yang sifatnya kekeluargaan, nah itu nanti bisa kita undang untuk masuk ke dalam ruang keluarga langsung ya. Jadi di situ ngobrolnya bisa lebih kekeluargaan. Nah, kalau yang sifatnya hanya teman kantor atau teman sepermainan dan lain sebagainya, cukup di depan saja karena itu area publik. Oke, baik. Ya, kita mulai saja. Nah, di sini untuk material untuk objek rosternya, nah kita bisa download di 3dwarehouse.sketchup.com. Nah, di sini kita bisa download material apapun yang teman-teman ingin cari. Nah, di sini juga ada akun saya. Jadi teman-teman kalau seandainya nanti butuh gambar 3D yang sudah saya buat, nanti pasti akan saya upload lagi di 3D Warehouse. Jadi teman-teman nanti bisa langsung saja kalau seandainya mau download bisa langsung ke 3D Warehouse, atau nanti pasti saya akan saya akan masukkan juga di situ link di video tutorialnya. Nah, jadi ada di share download video ya. Nanti teman-teman bisa download aja di situ. Oke, kita download dulu rosternya. Kita search roster. Kita klik model. Nah, di sini udah banyak banget yang bikin. Nah, di sini saya akan ambil roster yang mungkinnya seperti ini aja ya. Nah, ini dia. Jadi desainnya dia lebih bagus. Karena saya menggunakan Google SketchUp 2020, jadi saya download yang 2020. Oke, kita copy dulu ya. Kita copy filenya. Kita buka, kemudian kita copy. Kita copy 4 bagian saja. Nah, jangan lupa juga di sini kita harus terapkan ukuran real ya. Nah, kalau roster itu biasanya 20 x 20. Nah, di sini ternyata udah benar ukurannya 20-20, jadi kita tidak perlu mengatur ulang ukurannya lagi. Kita bisa langsung taruh aja. Nah, sebelumnya saya akan buat dulu di sini harus ada dak beton. Saya harus taruh kolom di bagian depan,
di bagian sini dan bagian kanan dan bagian kiri. Untuk bagian kiri saya masukkan ke bagian pagar, dan yang di sebelah kanan ini di luar teras ya. Ini kita copy saja. Kalau cara mengcopy file atau cara mengcopy objek 3 dimensi, teman-teman bisa klik move, kemudian diklik bagian yang ingin kita gunakan titik poinnya, kita klik, kemudian jangan lupa kita tekan kontrol sekali aja. Nah, sampai di sini objek kalian ada dua objek ya. Kalau sudah, tinggal di klik aja. Nah, ini tinggal kita klik, kemudian tekan kontrol, kemudian nah, kalau seandainya kita ingin objek ini bisa lurus dengan objek yang sebelahnya, kita bisa tekan arah panah ya, arah panah ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ini kalau ke kanan itu dia rata yang warna merah ya, kemudian kalau yang ke kiri rata yang warna hijau, kalau yang atas atau bawah nah itu rata warna biru. Oke, kita ratakan menggunakan arah sebelah kiri, kemudian kita geser ke depan. Nah, kita arahkan ke kolom yang di sebelah kanan, kemudian kita klik. Nah, otomatis dia akan sejajar. Oke, baik. Kemudian kita pasang dak betonnya. Kita buat dulu kotak dak betonnya. Nah, ini ketebalan 12 mili ya. Kita extrude, kita masukkan 0,12, kemudian 12 cm maksud saya, bukan 12 mili. Kemudian kita move ke atas, kita move kurang lebih saya paskan di sini aja ketinggian ketinggian atapnya. Ini kurang lebih di ketinggian 2,15 meter, atau mungkin kurang tinggi ya, kita tambahkan aja kita naikkan di sini 20 cm. Oke, kurang lebihnya udah cukup. Kemudian kolom kanan kirinya kita turunkan aja. Kemudian yang kiri juga sama, kita turunkan. Nah, ini kita lebarkan. Kita tambahkan ya. Kita tambahkan 0,06 cm. Oke, baik. Kalau sudah, ini bisa kita susun aja dari ujung ke ujung. Tinggal kita copy dengan cara yang tadi. Oke. Nah, kalau ada sisanya gini, nanti gampang bisa kita move saja atau kita bisa lebarkan kolomnya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian ini bisa kita make group dulu. Kemudian kita buka, kita seleksi dan kita copy bagian yang lainnya. Cara kopinya sama seperti tadi. Oke ya.
kalau seandainya, nah di sini kan bagian kepotong. Nah kalau kita harus memotong roster itu sesuatu hal yang nggak mungkin ya, karena nanti bagian rosternya kalau seandainya dipotong nanti pasti akan jadinya nggak bagus. Nah karena ini kepotong, karena ini yang kepotong bagiannya sedikit, jadi saya harus naikkan lagi atapnya. Oke, kurang lebih segini masih oke lah ya. Ini bagian depannya udah lumayan terlihat. Dan kemudian untuk bagian belakang kita tambahkan lagi darknya, kita copy aja sama ya, kita copy ke kiri, ke belakang. Jangan lupa tekan Ctrl biar ke copy. Nah ini kita paskan sampai ke belakang, kita mentokkan ke belakang. Temboknya yang sini kita tinggikan, dan ini sebagian kita buat ini dulu, garis dulu di sini, kita buat line, kemudian kita extrude. Nah ini kita tutup di sini. Oke baik. Nah ini nanti kita buat bagian dapur. Nah ini kita lebihkan aja biar, nah kita tambahkan 15 cm. Oke baik, udah selesai. Nah kemudian mungkin ini kita perbaiki dulu ya. Nah ini kalau bisa sampai depan aja. Ini tambahkan 0,15, kita ke ataskan sampai sini. Nah kemudian kita bikin garis bantu dulu dari sini ke bawah sampai ada garis yang warnanya merah muda. Kemudian yang ini kita potong aja, terus jadi ya. Nah kemudian yang sebelah kiri juga sama, kita tinggal copy aja. Nah kita, nah kayak gitu. Dan yang belakang juga sama, ini tinggal kita move, tinggal kita copy aja ke belakang. Oke. Nah yang sini juga nggak apa-apa, kita tambahin juga, kita tinggal copy aja. Oke baik, udah selesai. Nah karena ini temboknya menumpuk, jadi kita move aja ya. Jadi kita klik 2 kali, kita blok bagian belakang bawahnya, kita blok, kita seleksi, kemudian di move, klik bagian salah satu bagian, kita arahkan ke atas sampai posisi edge-nya itu harus berwarna biru biar enggak mencong-mencong. Oke baik ya, ini udah selesai. Kemudian coba kita buat bagian pagarnya juga, ini di bagian sini. Nah pagarnya saya akan buat juga sama seperti ini, kita menggunakan roster. Kita copy saja ke depan. Nah hanya saja ini rosternya nggak usah sampai tinggi banget, kita cukup butuh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 meter aja cukup. Sampai di sini ya, itu 2 3 4 5 1 meter 1 meter 10 cukup. Nah, oke, yang bagian atas ini kita bisa buang aja. Nah ini, nah di bagian belakang, di bagian bawah sini kita harus tambahkan lagi ini apa namanya, tembok. Sorry, bawah sini aja ya.
Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kemudian untuk pagarnya ini saya coba kasih ini dulu ya, apa namanya, trotoar. Nah di sini saya coba kasih trotoar ini kayak, oke nggak apa-apa, kita buatkan trotoar di sini. Trotoar orang jalan itu kurang lebih kita buat aja 1 meter, ukuran 1 meter, 2,77 dikali 0,7, sorry, 0,1 atau 1 deh, 1 meter. Oke, kemudian kita make group, kita buat trotoarnya ketinggian 0,08 boleh. Nah ini karena di sini trotoarnya di bawah sini, atau kita naikkan saja biar lebih. Nah oh sorry, ini mungkin biar kelihatan lebih detail lagi, gak apa-apa. Ini trotoarnya kita move ke depan, kita buatkan di sini namanya selokan. Oke, kita buatkan selokan dulu. Lebar selokannya 0,4 aja cukup. Kemudian kita buatkan selokan di sini, dalamnya 0,5 atau jangan terlalu tinggi, 0,4 aja, sama ke kanannya 0,4 ke atas. Nah ini adalah bagian selokan ya, tebelnya 0,1, ini 0,1, ke bawah juga 0,1. Kita make group, kemudian kita buatkan selokan. Nah ini ya. Oke baik. Oke sekarang atau ini sebentar, kita akan turunkan ini terlebih dahulu, tembok sisi kanan dan kirinya, biar nanti kalau sama tetangga itu nggak terlalu tertutup ya. Oke ini. Nah ini kita harus tutup juga bagian sini. Biar nanti nggak terlihat oleh tetangga. Oke baik. Udah selesai kurang lebihnya seperti ini. Kemudian kita akan mulai masukkan materialnya ya. Oke, materialnya ini yang pertama kali adalah kita masukkan materialnya dari depan aja dulu ya. Kita buat material untuk pavingnya terlebih dahulu. Nah bagaimana caranya untuk kita bisa dapatkan material seperti yang ada di real life ya, maksudnya material yang ada di kehidupan kita sehari-hari, misalkan seperti paving. Nah di sini ada website namanya sketchuptextureclub.com. Nah di sini banyak banget material-material yang bisa kita gunakan atau bisa kita download. Nah ini teksturnya kita bisa download semuanya gratis, tapi syaratnya adalah kalian harus daftar dulu. Kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah seperti ini akun saya sudah daftar dan saya juga sudah login. Nah ini kita bisa download material apapun yang kita ingin download, kita bisa download. Nah kita bisa cari di sini. Oke baik. Nah di sini saya sudah selesai mendownload beberapa material seperti aspal, ini saya juga sudah saya download. Kemudian ada paving, kemudian atap rumah dan keramik, kemudian concrete wall, plaster
atau plamer ini ya, apa namanya, acian tembok. Nah itu juga sudah saya download. Kemudian mari kita bisa terapkan di 3D objeknya. Nah untuk paving, nah ini ya cara untuk membuat sebuah material atau membuat tekstur dan kita terapkan di 3D object. Nah caranya kita bisa klik paint bucket, kemudian nah di sini kan ada tab baru ya. Nah di sini material. Nah di sini material ini adalah material kosong. Nah kalau kalian mau membuat sebuah material yang berdasarkan gambar bitmap atau JPG ya, kita tinggal klik create material, kemudian di sini ada browse for material image file, kita klik. Nah di sini kita cari, kemarin kita simpan di mana apa namanya, materialnya. Nah ini kan ada material. Nah kita bisa klik materialnya, kemudian kita open, kemudian kita oke. Nah di sini udah otomatis dia masuk. Nah ini materialnya kita masukkan ke sini ya. Nah kalau gambarnya ini masih terlalu kecil, nah di sini kita bisa edit. Nah ini kita bisa rubah menjadi misalkan 1. Nah 1 di sini oke lah, lumayan ya. Udah hampir mirip dengan realnya. Kemudian kita buat lagi, kita tinggal klik create material, kemudian browse for material, kemudian diklik salah satu objeknya, kemudian oke. Kita klik dulu apa namanya, materialnya, kemudian kita terapkan. Nah begini. Nah kalau seandainya, nah ini kan gambarnya jadi cemet ya, nggak sesuai dengan ukuran. Nah kita bisa edit di sini. Nah di sini lognya kita bisa lepas, kita lepas lognya, kemudian di sini tinggal kita masukkan ukuran yang kita inginkan, 1:1. Nah di sini udah lumayan ya, realistik, ukurannya udah lumayan. Kemudian di sini ini kayaknya kurang ya. Nah kita juga bisa edit materialnya di sini, edit tekstur. Jadi diklik dulu, kita tambahkan materialnya, kemudian diklik kanan. Nah di sini ada tekstur position. Nah ini kita bisa atur sendiri, kita bisa lebarkan, kita bisa kecilkan. Nah kayak gitu misalkan. Oke, kalau sudah kita done. Nah kalau sudah kita buat material, tinggal kita copy saja. Oke begitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi bagian ini, ada taman di sini. Tamannya kita masukkan. Caranya sama, create new material, open object, kita cari. Jadi ada di landscaping, fencing, dan vegetation. Nah ini kita klik salah satu aja, vegetationnya, nah, mungkin ini. Kemudian kita tambahkan juga untuk taman bagian belakang. Oke. Nah kemudian untuk dindingnya kita buatkan material konkrit ya. Ini kita load sama seperti yang sebelumnya, kita ambil yang ini aja, concrete wall. Oke. Nah kita terapkan bagian dinding. Kalau seandainya kurang lebar, misalkan kita tinggal rubah lagi, Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kita masukkan ke semua bagian dindingnya. Nah untuk bagian atapnya kita juga bisa rubah. Nah ini kalau seandainya miring, ini
kan salah posisinya ya. Nah ini kita bisa edit, kemudian kita klik lagi materialnya, kita tampilkan lagi materialnya, kemudian kita tekstur, position. Nah kita bisa rubah, kita taruh bagian atas, kita ke bawah. Sekalian kita bisa atur besar kecilnya dari tekstur itu sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita bisa copy lagi. Oke, kita terapkan juga untuk yang bagian belakang, kita edit, kemudian kita bisa kita terapkan. Kemudian yang ini juga sama ya. Oke, baik, kemudian ini udah selesai. Nah untuk kusennya di sini saya ingin menggunakan warna coklat agak kehitaman ya, jadi istilahnya dark brown. Jadi kita buat aja, kita klik salah satu warnanya, kita klik create material. Nah di sini kita bisa buat, nah di sini aja kita ganti HLS biar lebih gampang. Kurang lebih warnanya seperti ini ya. Oke, kemudian kita kita bisa masukkan ke kusennya. Oke, sip, bagus, udah selesai. Oh, yang belakang juga bisa kita terapkan. Oke, ini nanti kita fokus di bagian luarnya terlebih dahulu aja. Untuk bagian dalamnya nanti di sesi berikutnya, di video part berikutnya. Oke. Nah di sini ini saya mau tambahkan kaca ya, kaca bening atau clear glass. Nah ini kita bisa buat materialnya, caranya sama. Nah bedanya adalah kalau di sini kan kita kaca berwarna putih ya, warna putih, kemudian dan opacity-nya itu clear, bersih banget. Nah kita masukkan opacity-nya itu di angka 5 aja cukup. Kita oke, kemudian kita bisa terapkan. Kita masuk ke grupnya dulu, edit grup lagi. Nah ini bagian kaca. Nah sini juga ada bagian kaca. Nah ini kita bisa stretch aja, kita bisa scale. Oke. Baik. Nah yang ini juga sama ya, ini bagian kacanya. Kita masukkan materialnya, kemudian kita stretch. Oke. Untuk pintunya kita samakan aja warnanya ya. Oke, udah selesai. Kurang lebihnya seperti ini untuk bagian fasad. Dan nah ini saya ada bagian yang kelupaan, yaitu bagian knock. Nah ini knocknya kita mau bikin dulu. Kita bikin dari rectangle aja, atau kita buat gini aja. Nah ini kurang pendek sedikit, kita taruh di tengah. Oke, kita lihat. Kemudian ini kita make group dulu. Kalau sudah kita make group, jangan lupa kita copy ya. Ini kita copy dulu ke sebelah, bagian kanannya. Kita flip dulu, kita flip ke arah green ya, flip along green direction. Sebentar, kurang jauh ternyata. Flip along green. Nah kita gabungkan, kemudian garis tengahnya kita hilangkan. Nah kita bisa extrude. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa kita masukkan juga, nah seperti itu ya. Kalau seandainya kurang besar, kita bisa
rubah teksturnya. Terus kita bisa tambahkan yang namanya list plank. List plank itu ukurannya kalau nggak salah 20 kali 3 mili aja, 3 cm. Kita make group, kita pindahkan ke bagian ujung sini ya, ujung atapnya. Jangan lupa ini di rotate dulu. Ini kemudian kita putar searah dengan derajat dari atapnya. Kemudian kita bisa extrude. Oke, kurang lebihnya seperti ini. Kita masukkan lagi dikit. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk bagian tampak depannya. Dan untuk video selanjutnya kita akan menambahkan material, atau kita isi dulu ya bagian interiornya. Nanti kita belajar bersama cara membuat sebuah desain interior dalam satu rumah. Ada kamar, ada ruang keluarga, kemudian ada dapur dan kamar mandi. Oke, baik, mungkin cukup sekian dulu dari saya untuk part 2 ini. Untuk video selanjutnya yaitu tentang cara membuat sebuah desain interior di rumah dengan tipe 36. Oke, baik, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang tadi sudah menyimak video tutorial saya dan tapi belum pernah subscribe, nah jangan lupa di subscribe dulu channel saya agar nanti saya juga terus semangat untuk membuat video-video tutorial mengenai grafis atau desain arsitektur ya, kayak begitu. Dan untuk teman-teman juga, kalau seandainya ada pertanyaan seputar cara desain atau ada request ingin mau desain rumah seperti apa, nah itu teman-teman bisa komen aja di kolom komentar. Teman-teman bisa request buatin desain rumah tipe 40 misalkan, atau rumah 2 lantai misalkan. Nggak apa-apa, bisa di chat aja di kolom komentar. Nanti kalau seandainya saya ada kesempatan, nanti bisa saya, insya Allah bisa saya buatkan seperti itu. Oke, baik, cukup sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalam.